Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan ada di tengah-tengah setiap hati kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa melalui kesehatan kita. Berkat Tuhan yang luar biasa melalui nafas hidup yang diberikan kepada kita. Sehingga sore hari ini kita boleh memuji kebesaran nama Tuhan. Kita boleh merasakan pujian yang luar biasa. Sehingga kehidupan kita yang tadinya rasanya tidak enak menjadi luar biasa. Yang tadi mau ke gereja karena gerimis, setelah kita bersama-sama memuji akan kebesaran nama Tuhan, ada kekuatan baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saat ini melalui HP tadi, sore tadi, kira-kira pukul 1 atau 2 tadi, ada beberapa hal yang mengejutkan, bahwa di Bukit Pego ada kecelakaan, yang sampai detik ini yang meninggal sudah 13 orang. Ini mengagetkan bagi kita, di mana wisata baru dibuka dan wisata mungkin malah mau ditutup lagi karena PPKM. Hari ini tragedi itu terjadi di tempat kita, di Bantul, khususnya di Imogiri, di Bukit Pego. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nanti juga kita akan berdoa untuk setiap orang-orang yang menjadi korban. Kita tidak tahu, mungkin anak-anak Tuhan juga di situ, anak-anak Tuhan dipanggil melalui hal itu, sehingga kita juga terbeban nanti untuk berdoa korban bus menabrak Bukit Pego. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab suci, dari Injil Matius 13 ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-58. Matius 13 ayat yang ke-53 sampai 58, demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukanlah ia ini anak tukang kayu? Bukanlah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakubus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengambil tema dari perikop bacaan malam hari ini, yaitu tetaplah setia melayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus tetap setia untuk melayani? Di situ kita akan bersama-sama belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat malam hari ini yaitu ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat aslinya sendiri dan di rumahnya. Tentu ada rasa tidak enak. Tentu ada rasa sakit hati. Ketika pelayanan yang kita lakukan ditolak, ketika pelayanan kita tidak dihargai, ketika pelayanan kita disepelekan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Terlebih itu terjadi justru di tempat kita sendiri. Tetapi bagaimana kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus di sini dikatakan di dalam ayat 57 tadi, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi
tidak dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau setiap pelayanan kita, karena semua ini yang ada di tempat ini adalah semua pelayan. Tidak ada yang belum pernah melayani. Persembahan, pujian, dan sebagainya. Ini terjadi juga kepada Yesus. Dia ditolak di tempatnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Yesus yang sangat luar biasa, Yesus yang datang ke dunia, menyelamatkan setiap kita orang percaya dan menebus setiap kita yang percaya kepadanya, dia ditolak di tempatnya sendiri. Ini sangat-sangat menyakitkan kalau secara manusiawi. Meskipun pelayanan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun pelayanan itu sudah dilakukan dengan mengorbankan raga, jiwa, bahkan harta, tetapi di situ dikatakan dia tidak dianggap. Mengapa Tuhan Yesus tidak dianggap? Ayat sebelumnya dikatakan orang-orang bertanya, dia hanya seorang anak tukang kayu. Bukanlah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya, maka dari mana dia memperoleh semua itu? Karena sebenarnya adalah ahli-ahli Taurat di sini sangat kagum dengan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Inilah bagaimana dilema pelayanan kita di dalam gereja. Untuk itu marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan yang saya sampaikan di atas itu pun menimpa Yesus. Pelayanan itu menimpa orang-orang sama dengan kita mungkin. Sehingga orang-orang menolak Yesus karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, mengapa orang-orang itu menolak Yesus? Yang pertama adalah Yesus hanya seorang anak tukang kayu, bukan anak bangsawan atau konglomerat di ayat yang ke-55. Bukanlah ia ini anak tukang kayu. Dia menyepelekan, dia karena hanya seorang anak tukang kayu maka dia disepelekan. Karena dia tahu identitasnya sehingga dia tidak mendengarkan. Bahkan dia tertolak. Ini yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang hampir sama seperti Yesus. Kaming anak ekae, samudino yo mung gaweane ngono kok melayani. Yang kedua, Yesus dan saudara-saudaranya serta Maria ibunya hanyalah keluarga yang sangat sederhana. Ayat 55-56 dikatakan di situ. Dan bukanlah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita, jadi dari mana diperolehnya semua itu? Sehingga apa yang terjadi? Karena ketidakpercayaan orang-orang itu dan hanya menganggap Yesus sebagai anak tukang kayu dan anak orang biasa, makanya dia tidak bisa banyak membuat mukjizat di tempat asalnya. Bapak Ibunya dikasih Tuhan, sehingga apa? Tidak bisa banyak membuat mukjizat. Padahal di ayat lain dikatakan bahwa di tempat lain dia dihormati. Dia bilang sembuhlah maka akan sembuh. Dia bilang bangunlah maka orang luput juga akan bangun. Dia menyembuhkan orang buta, meleklah, dia juga melek dan sembuh. Ini luar biasa karya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana di tempatnya sendiri tidak bisa membuat banyak mukjizat. Yang ketiga adalah Yesus dianggap sebagai saingan para imam. Yesus dianggap sebagai saingan orang-orang ahli Taurat di situ. Karena Yesus mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat. Dan semua itu diajarkan menjadi sangat heran. Ayat 54 dikatakan di situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ. Di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan
mujizat-mujizat itu. Ahli-ahli Taurat menganggap Yesus adalah saingannya. Jadi apa yang terjadi, makanya Yesus ditolak. Yesus ditolak. Ini yang terjadi dalam kehidupan pelayanan panjenengan dan saya mungkin. Kita tidak dianggap wis mati-matian, wis direwangi, tangi turu, awan bengi nang gereja. Ora dianggap. Ini terjadi pada Yesus, apalagi kita sebagai manusia. Wajarlah seperti itu. Makanya siap tim pelayan, tim yang melayani dimanapun berada, siaplah untuk tertolak. Karena firman Tuhan sudah katakan seperti itu. Ini bisa dibandingkan juga di dalam Lukas 14. Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 14 ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan di situ mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Di ayat 22 dikatakan dari Lukas tadi, berkata demikian. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat di situ. Perikopnya adalah perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Yesus juga tertolak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun akhirnya banyak orang yang menolak, bahkan mengusir Yesus, di Lukas 4 ayat yang ke-29 dikatakan di situ 29, berkata demikian, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa juga hal itu terjadi dalam kehidupan kita, menimpa saudara dan saya. Sekalipun secara tidak langsung banyak orang yang mengakui kualitas panjenengan dalam melayani, bahkan menikmati hasil dari pelayanan itu. Tetapi apa yang terjadi? Tetap ditolak. Yang panjenengan lakukan dan saya lakukan, tetapi karena status itu yang membuat ditolaknya Yesus. Bukan karena dia bikin mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit di sana, tetapi karena status. Demikian juga kadang-kadang kita memandang orang itu dari status sosialnya. Sing omong kae mung lulusan kae. Sing omong kae mung ora berpendidikan. Sing main keyboard kae mung otodidak. Kemarin saya sudah berbicara sama Pak Wanto. Iya serupan ki ora ana sing do berpendidikan Mas Wanto. Semuanya otodidak, isone ming dadi karepe dhewe. Ada kemauan sehingga belajar untuk melayani. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga status sosial juga bisa dipandang orang karena menganggap orang yang tidak terpandang, dari keluarga yang tidak terpandang, tidak berpendidikan tinggi dan sebagainya, itu juga bisa ditertolak dan orang tidak bisa menghargai pelayanan kita. Tetapi beda mungkin yang penampilan, yang ngetren dan sebagainya, mobil jos dan sebagainya, monggo dan sebagainya. Dia dianggap, tetapi kadang memang seperti itu. Karena firman Tuhan katakan seperti itu, engkau akan tertolak di kotamu sendiri. Sementara pelayanan Bapak Ibu Saudara di tempat lain, pelayanannya dikagumi, bahkan sering kita diminta untuk melayani, bahkan sering diminta bagaimana kita dimintai nasihat dan sebagainya. Inilah realita kehidupan kita, realita pelayanan kita. Apakah perlakuan seperti itu kita terus kendor dalam pelayanan saat ini melalui firman Tuhan? Tidak. Itu tentu tidak akan mengendorkan setiap pelayanan kita, malah menjadi semangat. Kalau anak-anak kita ingin belajar untuk melayani, ya mari kita bersama-sama
kita bimbing. Anak-anak kita ingin maju melayani Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita bimbing, kita arahkan. Sehingga banyak sekali nanti kader-kader yang bisa menggantikan kita, yang sudah dipersiapkan untuk musik, untuk nyanyi, untuk khotbah dan sebagainya. Sehingga anak-anak kita yang kecil-kecil ini boleh menjadi dewasa di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita harus tetap setia melayani, sekalipun tidak banyak melakukan hal-hal yang mungkin dianggap tidak berguna, tetapi bagaimana Yesus katakan kepada kita, tetaplah setia untuk melayani Tuhan. Tetaplah setia karena setiap pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan melihat apa yang kita lakukan bukan karena status sosial kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, hati panjenengan dan saya. Kalau menjadi jemaat, jadilah jemaat yang baik. Kalau menjadi pelayan, ya menjadilah pelayan yang baik, yang benar-benar melayani dari hati, bukan karena dari apa atau dalil lain. Menika ingkang dados perenungan wonten ing pagesangan kula lan panjenengan sami. Sumangga kita teman-teman dari Gusti, sumangga kita menyadari karena kuasa Tuhan telah tercurah di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan telah kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Beberapa hari ini cuaca yang ekstrim, sehingga marilah kita bersama-sama, marilah setiap hari kita luangkan waktu sejenak, beberapa menit kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, sehingga ada kekuatan baru menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini. Kalau hari ini Sukoramit juga ada yang longsor, tadi saya melihat ke sana, rumahnya tertimbun tanah. Inilah bagaimana kalau kita tidak punya Tuhan. Kita tidak punya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan hambar. Hidup kita tidak akan tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun harus tetap setia melayani Tuhan, di mana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa baru, di mana kita bisa menyampaikan kebenaran nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan, sehingga harapannya adalah ada beberapa hal bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita di luar sana untuk kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi berkat di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, sehingga siapapun yang kita layani akan menerima berkat dari setiap pelayanan kita. Luar biasa. Harapan dari apa yang telah saya sampaikan hari ini, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu minder, kita tidak perlu berpendidikan yang sangat tinggi, bahkan sering kita mendapat hambatan di dalam melakukan pelayanan, dan pelayanan kita itu tidak dihargai, bahkan tertolak tadi seperti Yesus. Dalam melayani Tuhan Yesus kita dibutuhkan hati, di dalam melayani Tuhan Yesus dibutuhkan ketulusan, kejujuran, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan kita tidak sia-sia. Yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 10 berkata demikian, kita tidak mencari penghargaan dan pujian dari siapapun, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus melihat ketulusan hati kita dalam kita melakukan setiap pelayanan kita. Dikatakan di situ, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap seorang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lakukanlah pelayanan yang luar biasa. Ini yang terjadi dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah satu dengan yang lain sesuai talenta, sesuai karunia. Tidak harus sama. Karena Tuhan Yesus itu kan memberikan karunia luar biasa. Demikian juga pernah saya gambarkan di dalam tubuh itu, kalau semua isi ini mengsikil, kalau semua isi ini hanya tangan, mau kemana kita nggak bisa jalan. Ya ono sing khotbah nang gereja, ya ono sing main musik, ono yang menyanyi,
ada yang IT, ada yang persembahan, ada yang lain-lain, ada yang menyiapkan Sabtu sore atau Minggu sore, ada yang menyiapkan kursi dan sebagainya. Coba kalau tidak ada tadi Bu Sibun tidak menyiapkan kursi di Toto di Saponi, saya dengan Mas Pantole teko wis telat kursine musak masik. Apa yang terjadi? Saya yakin tidak ada damai sejahtera. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang super, tidak ada yang paling dalam pelayanan itu. Semua menumpang. Coba perjamuan seperti ini orang sing natake anggur, yo nanti tidak baik. Sehingga ada kesinambungan dalam pelayanan itu. Marilah kita bersama-sama bahwa pelayanan itu satu dengan yang lain saling keterkaitan, tidak ada yang super atau tidak ada yang paling tadi. Yang ketiga adalah mari kita melayani karena Kristus telah terlebih dahulu melayani kita, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita seperti pujian tadi, karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu. Yang terakhir, yang keempat adalah mari kita lakukan setiap pekerjaan pelayanan kita dengan segenap hati sesuai karunia kita masing-masing. Dengan segenap hati, dengan karunia kita masing-masing. Karuniane khotbah ya khotbah. Karunianya mimpin pujian ya semangat memuji Tuhan. Karunianya musik ya mari kita musik. Karunianya IT ya mari kita IT dan sebagainya. Inilah yang diharapkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang pendidikan kita, status kita, tetapi Tuhan melihat keteguhan, ketulusan hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.